Ketika ada tawaran dari Allah, maka cepat ambil. Nabi Zakaria dapat isyarat dari Maryam, seketika diambil. Ketika Allah meminta kita cepat mendapatkan itu, ada banyak orang yang menjauhi. Katanya ingin kaya, dikasih jalan kaya, nggak diambil. Katanya ingin bebas dari masalah, diberikan solusi, nggak dikerjakan. Demi Allah saya katakan, kalau ini rumus diikuti oleh kita, itu dimudahkan oleh Allah. Dunianya sukses, akhiratnya dapat. Apa jadinya? Lihat ayat 37-nya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Ketika orang tua berikhtiar dengan benar, dia siapkan anaknya untuk benar-benar fokus menaati semua ketentuan Allah, didekati Allah, diberikan nama yang baik, diambil guru yang baik dan soleh untuk mengajarkannya, pintar dan soleh, ditempatkan di lingkungan yang mendekatkan dia dengan Allah. Kalau konteks kita sekarang, carikan pesantren yang bagus, sekolah yang mendekatkan dengan Allah, cari guru-guru yang soleh, bukan sekedar pintar. Yang pintar banyak sekarang, yang baik itu yang kurang. Yang cerdas banyak, yang soleh yang dibutuhkan sekarang. Kata Quran, cari yang soleh dan pintar. Cari tempat belajar yang bagus, cari lingkungan yang bagus. Kalau itu sudah didapatkan, fataqabbalaha rabbuha, aku terima, kata Allah. Kalau Allah sudah terima, wa ambataha nabatan hasana, biar aku yang selanjutnya menanggung semua keperluan-keperluan dia. Allah yang selesaikan semua. Karena itu setiap Nabi Zakaria datang memberikan kebutuhan Maryam, itu Imran, Bapak Ibu sekalian, meminta bantuan kepada saudaranya. Ya, Zakaria itu masih kolega. Nabi Zakaria nabi. Setiap dibawakan kebutuhannya untuk diajarkan Maryam itu, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Sudah ada semua kebutuhannya di situ. Kalimatnya umum, rizqa. Pakaian ada, makanan ada, buah-buahan ada, segala ada. Kullama, setiap kali masuk, bukan sekali dua kali masuk. Nabi Zakaria nanya, ngetes kepada Maryam. Ya Maryamu, anna laki hadza? Maryam, dari mana semua ini? Kan paman yang antarkan. Kan paman yang siapkan, karena papa mintakan. Tapi setiap saya masuk sudah ada, dari mana semua ini? Ketika hidayah Allah datang, dan dididik, dilatih dari sejak kecil untuk mendekat kepada Allah, maka semua yang keluar di lisannya Allah, 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 Allah. Qalat huwa min indillah. Maryam menjawab, semua dari Allah. Kalau anak kecil dari kecil itu, didekatkan kalimat Allah, tasbih, tahmid, istighfar yang baik-baik, itu keluar Allah. Keluarnya kalimat thayyibah. Kepleset astagfirullah, otomatis tuh. Ya, mau makan langsung doa, naik kendaraan langsung doa. Dari kecil diperkenalkan seperti itu, Pak. Ada setahun lalu kurang lebih itu ada anak kecil tuh yang mau disuntik di rumah sakit tuh. Ya, karena dia dekat dengan kalimat-kalimat itu, begitu mau disuntik, astagfirullah, ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah. Anak kecil mau disuntik. Hah? Orang dewasa berbuat salah nggak kenal istighfar, anak kecil disuntik sudah istighfar. Tapi kalau didekatkan dengan ya, keduniaan semata, yang dunia yang dikejar. Yang mau disuntik, otayo, otayo. Ada, habis semua lah. Ada mau sholat, masih main TikTok. Ada. La haula wala quwwata illa billah. Boleh. Nah, syahidnya, ya, esensi dari pernyataannya, bukan sekedar yang ini, teruskan. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Paman, seperti paman ketahui, Allah akan memberikan rizki tanpa batas pada siapa yang dikehendaki. Maryam tidak mengatakan, saya ini dikehendaki Allah. Tapi Maryam ingin katakan, mari kita masuk dalam golongan yang dikehendaki oleh Allah. Maka pamannya langsung mengambil kalimat itu, langsung menyimpulkan, kalau saya mengerjakan seperti yang Maryam kerjakan, tentulah saya pun akan diberikan oleh Allah rizki bahkan tanpa batas. Seperti yang Maryam dapatkan. Rizki itu bukan cuma makanan, bukan cuma pakaian, ketenangan rizki. Keturunan rizki. Nabi Zakaria tenang sudah, makanan cukup, pakaian ada, yang belum ada keturunan. Bahkan medis memvonis sudah tidak mungkin dapat keturunan, karena istrinya, maaf ibu, divonis monopause dan mandul, nggak mungkin punya keturunan. Tapi karena kalimat tadi, Allah tidak punya batas dalam pemberian. Apa yang Maryam kerjakan yang belum Nabi Zakaria pernah dapatkan adalah ibadah di mihrabnya itu. Makanya Nabi Zakaria langsung beribadah di mihrab itu, menunaikan sholat. Saat sholat di mihrab dikerjakan itu berdoa. Doanya diabadikan di Quran surah 3 ayat 38 sampai 39. Ya, hunalika da'a Zakaria rabbah. Tanpa menunggu waktu yang lama, Nabi Zakaria langsung kerjakan. Lihat, ini yang nanti mau saya ajarkan. Tanpa menunggu waktu yang lama, seketika dikerjakan di mihrab itu. Apa yang beliau kerjakan? Beliau tunaikan sholat, berdoa kepada Allah.
Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, Engkau punya sifat Wahhab, pemberi tanpa batas. Orang mengatakan aku punya keterbatasan. Orang mengatakan istriku tak mungkin bisa mengandung. Maka ketika orang katakan mustahil, aku memohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Innaka sami'ud du'a. Aku yakinkan ya Allah, aku saksikan Engkau yang maha mendengar doa. Kalau kepada yang maha mendengar doa saja tidak dijawab, kepada siapa lagi aku mesti minta? Anda tahu apa yang terjadi? Beliau sedang sholat, masih berdiri dalam sholatnya, belum selesai sholatnya, baru selesai baca doanya. Saking cepatnya jawaban Allah, tidak menunggu selesai sholat. Begitu selesai berdoa, langsung turun malaikat. Ayat 39-nya. Fanadatul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Seketika turun malaikat, sedangkan beliau belum selesai sholatnya, baru selesai doa, masih berdiri dalam sholatnya. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar, istrimu akan mengandung, bahkan namanya langsung diberikan oleh Allah Yahya. Artinya hidup. Yang kata orang mustahil, lahir dari rahim seorang perempuan yang monofos dan mandul, bayi yang hidup, kata Allah nggak ada yang mustahil bagiku, lahir dan jadi dia. Namanya Yahya. Syahidnya, yang penting bagi kita, fokus. Ketika ada tawaran dari Allah, maka cepat ambil. Nabi Zakaria dapat isyarat dari Maryam, seketika diambil. Maka Allah memberikan isyarat di sini. Siapa yang mau jadi golongan spesial ini? Siapa yang ingin masuk dalam golongan muttaqin, yang mendapatkan hudan, dapat segala kenikmatan ini, kenikmatan ibadah, solusi persoalan, sukses dan bahagia? Ketika Allah menawarkan dan memberikan isyarat dalam kalimat al-muttaqin, maka rumus Qur'annya cepat ambil ini, cepat dapatkan. Setiap ada peluang, cepat raih. Nah, ini sekarang persoalan kita sekarang, ketika Allah meminta kita cepat mendapatkan itu, ada banyak orang yang menjauhinya. Katanya ingin kaya, dikasih jalan kaya, nggak diambil. Katanya ingin bebas dari masalah, diberikan solusi, nggak dikerjakan. Katanya ingin tenang, diberikan jalan ketenangan, tidak ditempuh. Atas mau kamu apa, Joni? Oke. Nah sekarang jalannya sudah ada, muttaqin. Pertanyaan, siapa muttaqin itu? Maka tidak disebutkan kalimat muttaqin kecuali bersanding dengan ibadah. Lihat ke atasnya. Takwa bersamanya ibadah. Maka ketika Allah menyebutkan kalimat muttaqin pertama di ayat ini, dilanjutkanlah di ayat ketiga dan keempatnya. Perhatikan kalimatnya. Ayat ketiganya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas. Salat itu bukankah ibadah ritual? Orang takwa itu dia beriman. Dia tingkatkan imannya dengan mengerjakan amalan. Apa amalan pertama orang takwa? Salat. Pak, Bu. Salat. Ini poinnya. Silahkan Anda cek. Makanya semua Nabi sholat, Pak. Sahabat sholat, tabi'in sholat. Anda cek silahkan. Buka Qurannya, Anda temukan. Nabi Isa sholat. Buka Quran surah 19. Ayat 31-33. Nabi Musa sholat. Buka Quran surah ke-20. Ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Kalimat Allah kepada Nabi Musa. Nabi Ismail sholat. Bahkan minta keluarga besarnya sholat. Buka Quran surah 19 ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis shalah. Dan Nabi Ismail itu meminta semua keluarganya salat. Bahkan wahyu yang diwahyukan pada Nabi Muhammad, itu kata Allah sama persis perintah-perintahnya seperti nabi-nabi dulu. Dari sejak Rasul pertama diutus Nabi Nuh. Kalau Nabi Adam nabi, bukan Rasul. Ya, saya pernah jelaskan ini. Kalau nabi diberikan risalah, misi untuk pribadinya saja dengan yang terdekat. Kalau Rasul diberikan misi untuk umat. Kenapa Nabi Adam bukan Rasul tapi Nabi? Karena saat Nabi Adam turun, umat belum ada. Yang ada cuma Adam dan Hawa. Ya, umatnya nggak ada, makanya adanya Nabi. Nuh alaihissalam sudah ada umat, diangkatlah jadi Rasul. Ketika Allah menyebutkan wahyu yang diberikan pada Nabi Nuh, itu sama persis dengan Nabi Muhammad. Hanya Nabi Muhammad lebih sempurna. Dari mana taunya Ustaz? Buka Quran surah keempat ayat 163. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Quran surah keempat An-Nisa ayat 163. Inna auhayna ilaika. Muhammad, sungguh, ta'zimun nafsi, pakai inna. Sungguh dengan keagunganku, kata Allah. Dengan segala kedahsyatan yang aku berikan kepada setiap rasulku. Perhatikan.
aku berikan wahyu kepadamu sama persis kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di. Sama persis yang aku berikan kepada Nuh alaihissalam dan nabi-nabi setelahnya sampai kepada engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rab bin Yasub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar aw bin Nahur bin Tari bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mihlail Batushala bin Kinan bin Anwas bin Tis bin Adam alaihissalam. Coba ulangi. Sama persis. Jadi Nabi semua sholat sebelumnya. Sholat. Untuk apa? Meningkatkan takwa. Kenapa mesti takwa? Supaya mudah.